Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fakhriyadul Isafirta dari Prodi Teknik Informatika dengan 3 digit NIM terakhir 188. Hari ini saya mau membahas sesuatu yang sering kita pakai tapi jarang kita bedah, yaitu media penyimpanan. Jadi di sini tuh kita akan membahas mulai dari fisiknya, teknologinya, lalu sampai gimana cara data-data kita itu diatur di dalamnya. Kenapa ini penting? Karena di zaman sekarang dataset itu aset paling berharga, mulai dari foto di HP sampai sistem kerja di bank. Semuanya itu butuh tempat untuk penyimpanan yang oke. Baik, mari kita pindah ke slide yang selanjutnya. Apa itu media penyimpanan? Sebenarnya media penyimpanan itu singkatnya itu adalah alat fisik buat nyimpen semua data kita supaya kita bisa dibuka lagi kapan saja. Lalu ada 3 hal yang bikin dia beda. Yang pertama itu non volatile. Itu artinya data nggak bakal hilang walaupun listrik mati. Beda halnya sama RAM yang kalau komputernya mati itu isinya langsung hilang. Lalu yang kedua itu ada kapasitas. Nah, kapasitas itu yang sekarang makin gede itu dari giga sampai terabyte. Jadi kapasitas itu diukur dalam GB, TB hingga PB. Lalu yang terakhir itu adalah fungsi. Fungsi itu tempat JOS aplikasi dan data pengguna. Jadi dia itu seperti rumah buat aplikasi dan sistem operasi kita. Jadi bayangkan komputer tanpa penyimpanan itu halnya dia itu seperti cuman mesin kosong yang nggak bisa apa-apa. Lalu lanjut ke slide yang selanjutnya, yaitu anatomi fisik hard disk atau HDD. HDD itu cara kerjanya mirip seperti pemutar piringan hitam. Ada piringan magnetik yang berputar cepat sekali di dalamnya. Secara fisik itu ada 4 bagian yang perlu teman-teman ketahui, yaitu yang pertama ada platter. Platter itu adalah piringan penyimpanan data. Lalu ada track. Track itu lintasan lingkaran di piringannya. Lalu ada sektor, dia itu sebagai bagian terkecil dari track. Lalu yang terakhir itu ada cylinder. Dia itu berguna untuk dia itu adalah kumpulan track vertikal. Karena ini alat mekaniknya harus gerak-gerak buat baca data, makanya HDD ini kerasa lebih lambat dibandingkan teknologi modern sekarang. Lalu di sini tuh ada HDD versus SSD, perbandingan utamanya. Jadi kalau HDD itu buat mekanik, jadi lawannya itu adalah SSD. SSD ini nggak pakai piringannya lagi, tapi pakai chip atau flash memory kayak di flash disk kita. Nah, jadi kalau di perbandingan ini buat mekanismenya itu HDD itu piringan yang berputar. Lalu kalau SSD itu dia itu murni elektronik. Lalu ada kecepatan. Buat HDD biasanya itu cuman 100-an MB, tetapi
buat SSD dia itu bisa lari sampai 7 GB atau lebih cepat lagi. Lalu buat ketahanannya, buat SSD dia itu lebih kuat kalau goncangan karena nggak ada bagian yang gerak di dalamnya. Lain halnya dengan HDD, dikarenakan karena HDD itu rentan dengan goncangan karena tuh dia ada bagian yang gerak di dalamnya. Lalu buat suara, SSD itu sunyi banget. Beda halnya itu dengan HDD. Kenapa HDD itu berisik? Dikarenakan dia itu ada suara dengungannya seperti itu. Lalu yang terakhir itu dengan harganya. Lain halnya dengan SSD, HDD di sini tuh lebih murah dikarenakan lebih murah lah ketimbang SSD. Jadi intinya itu kalau cari kapasitas besar dan murah, kita harus memilih HDD. Lalu untuk kalau mencari yang ngebut dan awet, kita itu memilihnya SSD. Lalu di sini tuh ada evolusi kecepatan NVMe atau PCLE. Di sini di dunia SSD itu ada yang paling kencang, namanya itu NVMe. Dia nggak pakai kabel SATA yang lambat, tetapi dia itu langsung nempel ke jalur PCLE di motherboard. Bisa kita lihat di grafik ini, peningkatannya itu gila-gilaan. Dari SATA yang cuma 60 MB, sekarang NVMe Gen 5 sudah bisa tembus 14 GB per detik. Jadi teknologi ini tuh penting banget buat yang kerjanya berat-berat. Contohnya itu seperti mengedit video 4K atau buat server perusahaan besar. Lalu di sini tuh ada antarmuka dan konektivitas. Jadi itu gimana sih cara nyambungin alat-alat tadi ke komputer kita? Yaitu ada 3 jalur. Yang pertama itu ada internal port. Jadi dia itu menggunakan IDE atau ATA sebagai teknologi lamanya. Lalu SATA-nya dia itu standar umum saat ini, dan juga NVMe-nya itu menggunakan yang M2. Jadi dia itu menggunakan koneksi langsung ke PCLE motherboard. Lalu yang kedua itu ada enterprise port, yaitu ECSI atau SAS. Dia itu digunakan untuk server dengan stabilitas tinggi dan durabilitas 24 jam nonstop. Dan yang ketiga itu ada external port. Di sini tuh ada USB 2.0 yang notabene-nya dia itu 480 Mbps, dan USB-nya itu ada lagi 3.0 yang 5 GB PS. Lalu dia itu menggunakan Thunderbolt sebagai kecepatan ekstrim untuk profesionalnya. Lalu di sini tuh ada topologi penyimpanan data. Nah, jadi itu dia tuh gimana cara kita untuk mengatur penyimpanannya. Di sini tuh ada 3. Jadi yang pertama itu dash. Dash itu adalah paling simple. Dia itu jadi sistemnya dia itu colok langsung kayak flash disk. Lalu ada NAS, Network Attached Storage. Dia itu buat ini itu penyimpanan yang nyambung ke jaringan WiFi atau LAN. Jadi satu kantor bisa akses file yang sama bareng-bareng. Jadi yang NAS ini dia itu berfungsi buat kantor yang kecil. Terus yang terakhir itu ada SAN, yaitu Storage Area Network. Dia ini tuh buat level perusahaan besar. Jadi jaringannya itu khusus dan sangat cepat.
sederhananya itu buat kita pribadi atau UMKM NAS itu sudah cukup banget. Tapi kalau buat bank atau rumah sakit besar, mereka pasti pakai SAN. Nah, di sini tuh ada perbedaan utamanya. Yang pertama, NAS itu penyimpanan tunggal di LAN sangat mudah diatur, biaya rendah, dan cocok untuk kantor kecil. Nah, lalu ada juga SAN. SAN itu seperti yang tadi saya bilang, itu cocok buat bank atau perusahaan besar karena dia tuh kumpulan storage di jaringan khusus. Jadi dia tuh sangat cepat, latensinya tuh rendah, lalu mahal dan butuh keahlian yang khusus. Lalu ada teknologi RAID. Nah, RAID itu apa? RAID itu adalah Redundant Array of Independent Disk. Jadi dia itu adalah teknologi untuk menggabungkan beberapa disk guna meningkatkan performa atau keamanan data. Jadi di sini tuh ada 3. Itu yang pertama itu stripping. Stripping itu adalah dia tuh data dipecah ke 2 disk. Jadi dia tuh cepet banget. Tapi kalau salah satunya itu rusak, jadi datanya itu hilang semua. Lalu ada mirroring. Mirroring itu seperti halnya itu dia tuh menduplikasi data. Jadi dia tuh buat mengcopy persis buat disk yang lain. Jadi aman banget. Tapi kita juga rugi di tempat karena kapasitasnya itu cuma setengahnya. Lalu ada parity. Parity adalah checksum untuk recovery data. Nah, di sini tuh ada level RAID yang umum. Jadi yang pertama itu ada RAID 0 atau stripping. Jadi performanya itu sangat cepat, kapasitasnya itu 100%. Untuk bahayanya sendiri itu apabila satu disk rusak, semua datanya itu hilang. Lalu ada RAID 1, dia itu mirroring, sangat aman, dan jika satu disk rusak, data tetap ada di mirror, tapi kapasitasnya itu hanya 50%-nya. Lalu di sini tuh ada RAID 5 atau stripping plus parity. Jadi dia itu keseimbangan antara kecepatan dan keamanan. Jadi kita tuh butuh minimal 3 disk. Lalu di sini ada tabel perbandingan RAID. Nah, jadi di sini tuh ada perbandingannya. Untuk RAID 0, dia tuh teknik utamanya itu menggunakan stripping. Lalu kelebihannya itu sangat cepat dan minimal disknya itu 2. Terus RAID 1, teknik utamanya itu mirroring. Kelebihannya itu data sangat aman. Terus buat minimal disknya itu 2. Lalu di sini tuh ada RAID 5. Teknik utamanya itu stripping plus parity. Kelebihannya itu dia itu efisien dan aman, dan minimal disknya itu 3. Lalu yang terakhir itu ada RAID 10. Teknik utamanya itu stripping ditambah mirroring. Kelebihannya dia itu performa dan keamanan terbaik. Terus minimal disknya itu ada 4. Jadi kesimpulannya itu kita harus memilih media itu sesuai kebutuhan kita. Kalau mencari kecepatan dan ekstrim kita butuh NVMe. Kalau mencari kapasitas dan murah kita butuh HDD. Dan lalu untuk keamanan data itu kita itu harus mencari RAID 1 atau 5 atau 10. Jadi intinya itu pilih media sesuai kebutuhan kalian. Lalu sekian dari saya. Terima kasih karena sudah mendengarkan saya. Jika
tidak ada lagi, maka saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.